Kita pekan kedua online ya. Saya pikir sudah libur, ternyata masih ada apa namanya pekan yang harus kita masuk ke Zoom. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sosiologi ekonomi. Nah, kemarin itu ada informasi dari tim teaching. Jadi ada beberapa mahasiswa yang prodi pindahkan dari R02 ke R01 karena memang R01 sedikit, jadi kurang efektif juga kalau misalkan ada diskusi kelompok tapi peserta mahasiswanya cuma sedikit. Tapi nggak apa-apa, semuanya sudah terinformasikan dan beberapa mahasiswa juga udah menghubungi dosen yang mengajar di R1 ya, ada Budikan. Nah, sosiologi ekonomi untuk pekan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sempat kita singgung juga. Maaf kalau misalkan sinyalnya kurang bagus, nanti kalian bilang aja karena lagi di kampus sinyalnya kurang. Oke. Nah, em, jadi ada beberapa tokoh ya yang menjadi landasan dasar itu ya sosiologi ekonomi ini mulai dikembangkan. Nah, terutama dari beberapa pemikir sosiolog klasik ya, teori klasik. Waktu kalian belajar Tesos 1, mungkin kalian juga sudah pernah belajar pemikiran masing-masing tokoh ini, ada Karl Marx, Max Weber, dan juga Emil Durkheim. Nah, tiga tokoh ini ada beberapa pemikiran yang mendasari munculnya dan berkembangnya sosiologi ekonomi gitu ya di Eropa Barat. Dan kemudian ada apa istilahnya turunan beberapa teori yang kemudian mereka uh, apa uh, hasil dari risetnya ya pastinya dalam konteks Eropa Barat, dan kita bisa mengadopsi pemikiran-pemikiran itu untuk melihat konteks studi kasus di Indonesia. Nah, kalau kita melihat sejarah dari sosiologi ekonomi itu termasuk cabang ilmu sosiologi yang muda ya. Kita tahu di sini pada abad 19-20 itu mulai berkembang sosiologi ekonomi. Jadi sosiologi ekonomi itu juga bentukan dari interdisipliner keilmuan gitu ya, sosiologi dengan ilmu ekonomi murni. Tapi yang pasti sosiologi ekonomi dan ilmu ekonomi sendiri itu memiliki perbedaan yang sangat krusial. Nah, sosiologi ekonomi mulai berkembang pada tahun 1880 hingga 1920. Nah, pada itu konteks masyarakat Eropa Barat ya yang menjadi lokus ya, lokus atau di mana tiga tokoh yang menjadi dasar berkembangnya sosiologi ekonomi itu tinggal gitu ya, dan mereka melakukan penelitian dan seterusnya. Di antaranya ada Karl Marx tahun 1088 sampai pada 1883 sampai 1088. Kemudian Max Weber pengaruhnya itu juga cukup kuat, dan termasuk Emil Durkheim. Nah, penekanannya pada sosiologi ekonomi itu adalah dimensi masyarakat. Jadi yang menghaskan dari keilmuan sosiologi itu sebenarnya apa sih dengan keilmuan yang lain gitu ya. Misalkan sosiologi dengan ekonomi sendiri. Nah, ini dua dua rumpun program studi yang beda gitu ya, keilmuannya beda. Kalau sosiologi itu ya, kalau misalkan kalian ditanya, jadi sosiologi itu belajar apa? Tentu aja kalian juga akan melihat unsur-unsur ya, unsur-unsur sosial apa yang kemudian menjadi lokus dari kajian sosiologi itu sendiri. Kita bicara tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah sebagai subjek, begitu pula sebagai objek gitu ya. Tapi kita juga melihat masyarakat, di masyarakat itu ada apanya gitu loh. Jadi kalau misalkan penelitiannya mau di masyarakat. Nah, konteks masyarakat ini masih luas. Kita mau melihat studi kasusnya itu dari perihal konfliknya bisa, atau kemudian kondisi sosial ekonominya bisa gitu ya. Misalkan isu tentang miskin ekstrim yang sekarang banyak dibahas juga bisa. Kita bicara tentang kelembagaan juga masuk ke dalam unsur-unsur sosial gitu kan. Nah, kemudian jadi
Eh, kalau ekonomi itu seperti apa? Kalau misalkan kita melihat bapak ekonomi itu sendiri ada Adam Smith gitu ya. Adam Smith melihat sektor ekonomi itu dari perihal yang sifatnya individu gitu ya, individu dan apa keterkaitannya dengan kondisi atau dinamisasi pasar, gitu. Sedangkan sosiologi ini nanti banyak unsur-unsur sosial yang tidak dibahas di ekonomi itu nanti yang akan kita bahas gitu ya secara detail di sosiologi. Misalkan ternyata harga barang pasar itu tidak hanya ditentukan oleh berapa jumlah peminatnya aja atau berapa jumlah pembelinya saja, tapi kita juga bisa eh, melihat bahwa produksi harga barang itu juga bisa karena faktor budaya gitu ya, budaya lokalnya, bisa dilihat dari faktor jaringan sosialnya gitu ya. Terus kemudian eh, institusi ya dan termasuk kelembagaan yang kemudian mempengaruhi harga barang itu sendiri. Misalkan aja eh, misalkan aja harga harga apa ya? Ini deh harga lukisan, harga lukisan dari seorang tokoh, misalkan Raden Saleh gitu ya. Harga lukisan, kalau misalkan kita tahu lukisannya karya dari Raden Saleh itu hampir mencapai berapa M gitu ya. Nah, kalau misalkan hanya menggunakan prinsip ekonomi aja, saya pikir harga harga yang dipatok di pasar gitu ya itu tidak bisa kejawab gitu ya. Kalau misalkan permintaan konsumen atau permintaan orang yang membeli apa namanya lukisan itu akan mempengaruhi harganya, harga dari lukisan. Nggak mungkin juga hanya faktor itu gitu loh. Karena kalau misalkan jumlah konsumennya misalkan banyak, ternyata kan yang melukis atau Raden Salehnya udah almarhum gitu ya. Nggak mungkin juga gitu kan akan diproduksi lagi gitu kan lukisan-lukisan yang khas yang hasil karya itu langsung dengan sentuhannya Raden Saleh misalkan gitu kan artinya eh, untuk faktor menentukan harga lukisan itu tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah konsumen atau calon pembelinya gitu ya tapi atas dasar hal-hal yang lain gitu misalkan dari sisi value-nya nilai nilai nilai-nilai sosialnya misalkan wah ini eh, lukisan ini dikerjakan atau dibuat oleh seorang tokoh nasional misalkan itu akan menambah nilai gitu ya menambah value dari harga harga lukisan. Selain itu, misalkan berdasarkan pada jaringan seniman, seniman-seniman juga boleh gitu ya menentukan gitu ya menentukan harga suatu barang karya seni gitu ya berdasarkan pada kesepakatan atau kita sebut sebagai convention gitu ya. Itu misalkan disepakati bahwa karena karena lukisannya Raden Saleh ini khas gitu ya. eh, Cirinya apa sih kalau kalian tahu? Misalkan kalian pernah berkunjung ke suatu museum, misalkan di Museum Nasional ada lukisannya Raden Saleh atau mungkin di museum bahkan Museum Nasional Singapura misalkan dia juga eh, apa namanya ada pameran itu ya pameran lukisannya Raden Saleh. Nah, itu harganya sangat fantastis gitu kan dan itu atas kesepakatan seniman-seniman yang mempercayai bahwa itu memiliki nilai karya seni yang cukup tinggi gitu ya dilihat dari detail-detail lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh misalkan kayak gitu. Yang kedua, misalkan terkait tentang nilai historis yang melekat pada karya lukisan. Nah, itu bisa menambah nilai jual juga kan. Terus kemudian misalkan dari bahan yang digunakan untuk melukis di zaman waktunya Raden Saleh ada gitu ya. Itu berbeda misalkan dengan bahan-bahan yang sekarang. Kalau dulu itu mungkin awet gitu ya, tidak cepat luntur dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi suatu pertimbangan bagaimana harga terhadap karya seni itu bisa terbentuk. Jadi tidak hanya melulu ditentukan harga itu berdasarkan pada jumlah konsumen aja gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang ini sangat mempengaruhi termasuk
tadi yang sudah kita bahas. Nah, jadi kita lebih kepada dimensi kemasyarakatan gitu ya dalam perkembangan ekonomi. Konteksnya sama-sama di bidang ekonomi, tapi sosiologi cara pandangnya itu berbeda dengan ilmu ekonomi murni. Oke, kita lanjut. Jadi ada tiga tokoh yang bisa menjadi apa istilahnya? eh, Kalau paradigma itu ya artinya pondasi ya, pondasi dasar kita belajar sosiologi ekonomi itu ada tiga tokoh yang bisa kita adopsi pemikirannya. Di antaranya ada Karl Marx, ada Durkheim, dan juga Max Weber. Kalau Karl Marx itu nanti output dari pemikirannya itu eh, orientasinya pada kekuasaan itu ya, pembahasan terkait tentang power. Kalau misalkan kalian lebih lanjut mau belajar tentang teori yang bicara tentang relasi kuasa gitu ya, power, nanti juga ada beberapa tokoh lainnya gitu kan. Dan itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari Marx gitu kan. Lalu kemudian yang kedua Durkheim. Durkheim ini nanti, nah outputnya itu dia akan membahas terkait tentang jaringan masyarakat atau network, network masyarakat. Ini kalau Terus nggak ada, yang ketiga itu ada Max Weber. Nah, Max Weber nanti itu pemikirannya ke arah ke institusionalisme, ke institusionalisasi ya, kelembagaan, cara tentang organisasi, aturan, rules, dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat pandangan kapitalisme ya, jadi kan kita memulainya dari pandangannya Marx dulu nih. Kapitalisme, sebelum kapitalisme berkembang, dulu itu kita mengenal ada feodalisme gitu ya. Eh, dua dua isme yang berbeda. Kalau misalkan feodalisme, dia kecenderungannya sangat hierarkis gitu ya. Para pemilik modal itu bukan eh, pemilik alat-alat produksi yang seperti saat ini kita lihat gitu ya. Tapi kalau feodalisme adalah kita bercermin pada siapa yang memiliki tanah paling luas. Biasanya patokannya adalah pemilik tanah atau tuan tanah. Kalau feodalisme ya, siapa yang kemudian menjadi tuan tanah, kemudian siapa yang tidak memiliki tanah, maka mereka akan dipekerjakan gitu ya untuk eh, mengelola tanah itu. Dan biasanya pengelolaan dari tanah-tanah tadi itu oleh para pekerja yang memperkerjakan orang-orang yang tidak punya tanah itu biasanya eh, untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya subsisten. Jadi kalau feodalisme, era feodalisme itu melihat pasar itu ruang lingkupnya masih sempit gitu ya, berbeda dengan kapitalisme. Kalau feodalisme eh, s- lebih kepada subsistence. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan orang yang memiliki tanah itu atau tuan tanah, atau bisa juga ditransaksikan, tapi model-model transaksi dalam pasarnya berbeda dengan era-era paham kapitalisme gitu ya. Nah, pada kapitalisme kemudian kan muncul gitu ya, muncul seiring berkembangnya industrialisasi di Eropa Barat. Nah, kemudian pemikiran dari kapitalisme ini kita membagi dua kelompok gitu ya. Kelompok yang memiliki capital atau modal. Di sini kita bisa melihat para pemilik modal ini adalah para pemilik alat-alat produksi gitu kan, atau kita sebut sebagai bourgeois gitu ya. Terus kemudian mereka yang dipekerjakan, nah itu adalah proletar gitu kan, orang-orang yang tidak memiliki alat-alat produksi. Nah, kemudian bagaimana kapitalisme seiring berkembang gitu ya, seiringnya berkembangnya kapitalisme, kemudian pandangannya pada kapitalisme modern, kalau Marx bicara bahwa komoditi, ternyata komoditi itu tidak hanya berbentuk barang gitu ya, barang yang dihasilkan oleh para capital yang memiliki alat-alat produksi ini, tapi termasuk tenaga kerja itu adalah bagian dari komoditi gitu ya. Tenaga kerja bisa dijual belikan. Nah, misalkan aja kalau kita, eh, misalkan kita mau menyewa staf karyawan yang kemudian mereka sudah terorganisir oleh perusahaan tertentu yang memberikan training dan seterusnya. Terus kita meminjam, istilahnya apa ya, sewa gitu ya, sewa jasa.
Nah, itu artinya kita kan menjual belikan tenaga kerja ya, atau jasa dari tenaga kerja yang sudah terlatih tadi itu. Nah, terus kemudian bicara tentang komoditas, kalau melihat banyak pemikiran Marx ya, Karl Marx juga bicara komoditas untuk apa namanya eh, atas dasar kepentingan atau interest dari kelompok-kelompok capital atau pemilik modal ini, mereka sangat antusias gitu ya, tidak melihat lagi dari sisi fungsi dari komoditi itu, tapi lebih pada pemenuhan pemenuhan para konsumen, yang mana itu hanya kebutuhan sesaat. Kalau pekan kemarin kita melihat bahwa untuk kebutuhan saat ini tuh lebih kecenderungannya untuk lifestyle gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan culture aja gitu ya, culture yang kemudian kita bisa menyebut pop culture gitu ya, culture pada eranya yang sekarang lagi banyak digemari oleh orang. Nah, komoditas yang kemudian diproduksi nggak lagi mengutamakan fungsi dari komoditas itu sendiri. Makanya Karl Marx sendiri kan juga pernah ada istilah eh, apa namanya pemberhalaan komoditas, patisisme ya, patisisme pada komoditas. Jadi bagaimana caranya barang-barang yang diproduksi ini kemudian terjual habis di pasar gitu kan? Biasanya itu biasanya tuh eh, selalu dilekatkan gitu ya, dilekatkan dengan simbol-simbol atau citra yang eh, bisa membuat suatu komoditas itu menarik gitu ya, menarik perhatian para konsumen. Saya kasih contoh misalkan di bulan Ramadan gitu ya. Di bulan Ramadan kan citra dari bulan Ramadan itu kan bulan yang suci gitu kan. Bulan yang istimewa. Nah, kemudian banyak sekali kemudian apa industri-industri yang membuat mukena misalkan atau alat-alat sholat itu selalu diembel-embelin bahwa eh, ini adalah produk yang kemudian apa istilahnya bisa digunakan untuk mengistimewakan bulan Ramadan. Jadi ada apa namanya embel-embel atau citra yang diambil eh, dengan tadi itu istilahnya agama ya, agama yang kemudian citranya digunakan untuk membingkai komoditi supaya terlihat atau memiliki citra yang bagus dan para konsumennya tertarik gitu kan untuk membeli. Atau misalkan kalian waktu buka buka puasa gitu ya, eh, karena iklannya itu harus berbuka dengan manis-manis misalkan gitu. Nah, kita lihat aja di pasaran tuh yang namanya kurma itu di semua toko gitu ya pasti rata-rata juga jual gitu ya. Dan citra yang dibangun itu adalah mungkin Sunnah Rasul gitu ya, Sunnah Rasul apa namanya buka puasa dengan manis-manis gitu ya, dengan manis-manis karena kecenderungan dari rasa kurma itu kan manis. Nah, artinya ini komoditas yang kemudian em, dihubungkan atau dibangun citranya dengan menggunakan kepentingan kepentingan yang tadi itu gitu ya. Eh, Hal-hal yang sifatnya agama tadi itu dan lain sebagainya banyak deh. Misalkan lagi kalau di musim apa ya? Di musim pemilu misalkan. Nah, biasanya itu industri pakaian polos gitu ya. Biasanya juga itu banyak itu orderannya gitu ya. Grosiran. Jadi tinggal dibuat sablon aja nama calon eh, nama paslonnya gitu kan. Nah, biasanya komoditas yang seperti itu juga disesuaikan dengan momentum apa yang sedang tren di masyarakat dan itu akan digunakan sebagai bingkai atau citra dari komoditas supaya lebih banyak peminatnya. Nah, itu femi apa tadi pemberhalaan komoditas bisa dimaknai seperti itu. Fem, femi, femitik, susah. Pemberhalaan aja lah istilahnya. Femitisme. Terus yang kedua ada Durkheim. Nah, Durkheim ini melihat bahwa kapitalisme sekarang itu juga bisa menggerus moralitas.
menggerus moralitas kemanusiaan, maksudnya contohnya seperti apa? Ya kayak budaya hedon gitu ya, hedonis, eh, budaya masyarakat yang berfoya-foya gitu ya. Em, Mereka melakukan konsumsi, tapi konsumsinya nggak sesuai dengan kebutuhan asli mereka gitu ya. Kalau misalkan mereka melihat tren, kalau kalau lapar aja gitu. Tapi kalau lapar biasanya kita kan makan nasi. Tapi karena trennya sekarang misalkan makan kebab gitu ya, ke timur-timuran, ya dia biasanya akan ikut arus itu untuk beli makanan yang khas Timur Tengah gitu kan, dan seterusnya. Jadi adanya kapitalisme ini juga bisa merusak ya moralitas kemanusiaan dengan tadi lebih mengutamakan pada tren gitu ya, tren konsumsi pada suatu komoditi yang sebenarnya nggak sesuai dengan karakter dari masyarakat itu sendiri. Kalau kalau misalkan kita kebiasaannya adalah makan nasi, ya udahlah, budaya kita memang budaya nasi gitu ya. Nggak bisa kalau kemudian kita benar-benar ganti style kita gitu ya, ya mungkin agak susah juga gitu ya untuk beradaptasinya. Belum lagi bicara tentang berapa perbandingan harga gitu kan. Perbandingan harga antara yang mungkin konsumsi yang eh, cukup mahal gitu ya. Misalkan hamburger, pizza, dan seterusnya. Jangan dipaksakan untuk eh, apa namanya membiasakan diri kita untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya itu bukan budaya kita aslinya gitu. Terus kemudian menurutnya Durkheim juga orientasi produksi barang massal ini juga untuk menghasilkan keuntungan. Nah, artinya banyak juga para produsen yang kemudian berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba mencari keuntungan tanpa melihat atau memperhatikan kebutuhan yang sebenarnya harus dipenuhi untuk kebutuhan konsumen itu apa nggak dilihat gitu ya. Misalkan eh, teknologi informasi, misalkan HP. HP sekarang kan kebutuhannya sebenarnya untuk telepon, mengirim pesan cukup gitu kan. Tapi karena stylenya sekarang itu orang narsis gitu kan, maka harus harus ada kameranya, misalkan kameranya pun itu yang menjadi pembeda antara tipe-tipe handphone gitu kan. Misalkan iPhone 11 sampai 15 punya kecanggihan kamera yang berbeda-beda. Padahal fungsi utama dari handphone itu ya semuanya sama gitu ya, untuk menerima pesan, untuk mengirim pesan, atau mendokumentasikan suatu hal. Kalau misalkan itu bisa terpenuhi ya udah gitu loh. Uh, kenapa harus dilebih-lebihkan gitu kan? Sehingga kan orang juga berpikirnya ini orientasinya sebenarnya untuk kebutuhan primernya atau hanya kebutuhan yang tersier atau memenuhi style aja gitu ya, lifestyle-nya aja. Terus yang ketiga itu ada Max Weber bicara tentang kapitalisme modern, bahwa kapitalisme ini nanti dampaknya pada birokrasi. Makanya dia kan ada istilah apa, birokrasi itu seperti kerangkeng besi gitu kan. Semakin kita membirokrasikan suatu hal, ya pasti kan eh, akan sulit gitu ya untuk apa, out of the box maksudnya kita kemudian seenaknya sendiri kan agak susah gitu ya. Misalkan kalian lahir harus tercatat gitu kan, tercatat di Dukcapilnya, harus punya akta kelahiran dan seterusnya. Atau mungkin kalian sedang sidang skripsi. Sidang skripsi harus memenuhi beberapa administrasi dan seterusnya. Itu akan memberikan kemudahan nanti supaya pencarian data kalian tuh lebih enak gitu kan, nggak nggak lagi mencari-cari random gitu kan, nggak beraturan. Cuman ya gitu, semakin banyak aturan kadang itu juga menjadi bumerang sendiri ya bagi mereka yang membuat aturan atau mereka yang terimbas atas aturan itu. Nah kemudian eh,
bagaimana dengan inovasi gitu ya? Inovasi ketika adanya birokrasi yang terlalu mengekang. Ya kadang inovasi itu sendiri, kreativitas sendiri juga terkadang terlalu kaku ya kalau kita bisa merasakan. Tapi ya semuanya itu bisa terarsipkan, enaknya tuh gitu. Nah, karena itu banyak juga yang mengadopsi pemikirannya Weber ini, kemudian dijadikan sebagai pemikiran apa perkembangan baru dengan konteks yang saat ini. Misalkan pemanfaatan teknologi, bagaimana sih supaya lebih informasi itu lebih transparan gitu kan? Nah, itu biasanya mereka menggunakan atau mengadopsi pemikirannya Weber ya berkaitan tentang birokrasi modern. Nah, oke. Jadi ilmu ekonomi yang berbeda dengan sosiologi ekonomi, tadi kita sudah banyak bicara tentang sosiologi ekonominya. Nah, kalau ilmu ekonomi sendiri, ya kan, itu melekatkan pada rasionalitas kepentingan diri atau self-interest sebagai satu-satunya asumsi yang menopang perkembangan ilmu tersebut. Terus kemudian untuk rasionalitas kepentingan juga bukan hanya berbentuk kepentingan individu, tetapi juga dapat berbentuk pada rasionalitas nilai dan tradisi. Makanya ini yang kemudian menjadi pemikiran dari sosiologi ekonomi ya. Jadi untuk melihat apa kepentingan itu sendiri juga kita sebenarnya banyak pengaruh dari faktor-faktor eksternal individu itu ya. Ada nilai, ada tradisi. Nah, kepentingan itu bisa bisa aja berupa kepentingan komunitas, kemudian ada kepentingan asosiasi dan juga kepentingan masyarakat. Sehingga untuk melihat ini, ketika ilmu ekonomi sendiri nggak bisa menjawab bagaimana kepentingan komunitas, asosiasi, dan masyarakat untuk melihat fenomena di bidang ekonomi itu sendiri, maka sosiologi ekonomi inilah yang kemudian bisa membantu gitu ya melihat kepentingan komunitasnya. Makanya tadi kalau misalkan ada hubungannya dengan power, maka kita bisa mengadopsi pemikirannya Marx. Kalau bicara tentang jaringannya, misalkan jaringan marketnya, ya kita bisa mengadopsi punyanya Emil Durkheim gitu ya. Atau bicara tentang institusinya, kita bisa mengadopsi pemikirannya Weber. Oke. Jadi sosiologi ekonomi itu penggunaan perspektif atau viewpoint-nya atau cara pandang sosiologi itu adalah ya sama yang mempelajari fenomena ekonomi tapi menggunakan perspektif sosiologi. Nah, ini nanti perbedaannya kalau kita melihat ini ya apa perbedaan antara sosiologi ekonomi dan ekonomi sendiri dari kerangka acuannya juga berbeda, explanatory modelnya berbeda, terus beberapa variabel yang dipelajari juga berbeda. Kalau misalkan sosiologi ekonomi kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya yang melekat di masyarakat ya atau unsur-unsur sosial termasuk interaksi, bicara tentang kelompok, struktur sosial, institusi dan juga sampai pada sanksi sosial. Nah, fenomena ekonomi itu apa aja gitu kan? Nah, kalau kita eh, sering mendengar gitu ya bahwa fenomena ekonomi bisa kita bagi menjadi tiga sesuai dengan kegiatan ya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Kemudian perspektif sosiologi itu sendiri, kalau misalkan kita mengadopsi punyanya siapa namanya Weber gitu ya, Weberian, kita bisa nanti melihat fenomena ekonomi itu sendiri dengan menggunakan perspektif pilihan rasional, misalkan yang kemarin di teori sosiologi 1, mungkin kalian sudah belajar semua ya. Ada beberapa jenis pilihan rasional, terus kemudian institusi sosial, termasuk kita bicara tentang aturan, terus bicara tentang struktur atau organisasi, termasuk budaya. Terus kemudian fokus studinya
Nah, kita nanti memfokuskan pembelajaran sosiologi ekonomi ini pada tiga aspek: kekuasaan, power, institusi sosial, dan juga jaringan sosial. Oke. Bentar. Jadi itu perbedaan antara ilmu ekonomi dan juga ilmu sosiologi. Kita coba ganti PPT. Semoga udah terlihat ya. Nah, ada beberapa tokoh tadi yang sudah kita singgung, termasuk teori yang mereka ini ya, yang bisa kita adopsi dari mereka. Ini sih kuncinya ini. Oke, nggak bisa dipindah ini kemana. Bentar. Nah, ini tabel yang membedakan antara asumsi teori klasik dengan teori kontemporer. Ketika kita sudah memetakan ya dari pemikirannya Marx yang pertama, terus yang kedua Emil Durkheim, lalu yang kedua ini Max Weber karena bicara institusi sosial, lalu yang ketiga itu jaringan sosial dari Emil Durkheim. Asumsi teori klasiknya dari teorinya Karl Marx ketika bicara tentang power, bahwa konteksnya ini masih zaman abad sebelum 19 ya, atau mulainya 19 tapi 20 udah nggak maksudnya udah mengalami perkembangan yang lain. Jadi kita melihatnya bahwa negara itu hanya melayani kepentingan kelompok pemilik modal aja, ya kan? Terus bagaimana institusi sosialnya? Institusi sosialnya kita bisa melihat bahwa Weber sendiri tesisnya juga bicara tentang Protestanisme gitu ya. Bagaimana keterkaitan antara institusi agama ini dengan kapitalisme modern. Makanya ada ajaran Calvinisme kayak gitu kan di dalam Protestanisme. Lalu kemudian bicara tentang jaringan sosial. Nah, jaringan sosial dalam konteks teori klasiknya, jaringan sosial itu membentuk tindakan individu-individu. Nah, kemudian bagaimana perbandingannya pada teori kontemporer? Kalau misalkan kekuasaan pada era kontemporer, kita bisa melihat bahwa hubungan kekuasaan itulah yang kemudian membentuk tingkah laku ekonomi. Jadi bukan eh, kekuasaan yang secara hierarkis untuk kepentingan para kelompok pemilik modal aja enggak, tapi kita melihat lebih jauh lagi bagaimana relasi atau hubungan yang dibangun kekuasaan itu lah yang kemudian membentuk tingkah laku ekonomi. Contohnya kalau sekarang sudah masuk ke era pasar bebas gitu kan. Orang-orang kemudian mulai berlomba gitu ya mengikuti eranya di mana orang bisa dengan mudah berjualan produk-produk yang mereka hasilkan ke negara-negara asing misalkan. Nah, itu artinya ya, apa istilahnya? Eranya ya atau aturan lah yang kemudian membentuk tingkah laku ekonomi masyarakat. Atau konteks yang saat ini sedang berkembang itulah yang kemudian membentuk tingkah laku ekonomi masyarakat. Contoh yang lain apa ya? Ada yang ngasih contoh? Ya enggak? Jadi kalau sekarang, kalau kita melihat negara Indonesia sendiri juga sebenarnya udah masuk ke pasar bebas gitu ya. Jadi secara tidak langsung ya, dan praktek-prakteknya pun juga masyarakat sudah mulai ke arah eh, masyarakat masyarakat pasar bebas. Jadi tidak lagi terkungkung dengan aturan di negaranya sendiri, tapi juga kita udah melihat kita adalah bagian dari masyarakat dunia gitu kan. Dan terus kemudian institusi sosialnya. Nah, kalau misalkan di teori klasik, ini sambil inget-inget Tesos 1 ya, teori klasik kita
sudah belajar tentang Protestanisme yang kemudian mereka mengajarkan hidup harus sederhana gitu kan, hidup harus bekerja keras, hidup harus saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Makanya waktu itu kenapa umat Protestanisme itu umat Protestan, sorry, umat Protestan itu kemudian ekonominya cukup berkembang cukup pesat gitu ya dibandingkan umat Kristiani. Karena memang di dalam institusi agama sendiri itu mengatur gitu ya, mengatur perilaku umatnya untuk yaitu ke arah kapitalisme modern gitu ya. Jika misalkan mereka mau bekerja dengan giat, maka mereka akan mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan gitu kan selama mereka hidup di dunia, sekaligus mereka juga diajarkan untuk belajar sederhana dan berempati kepada sesama. Artinya eh, mereka juga akan membahas nanti ya kebahagiaan yang jauh lebih kekal. Nah, di ajaran-ajaran Protestan kan juga mengajarkan seperti itu gitu kan, sehingga itulah yang kemudian membangkitkan semangat kapitalisme modern. Nah, tapi kalau misalkan di teori kontemporer, kita melihat bahwa institusi politik atau bisnis itu yang membentuk pola hubungan antara negara dan swasta. Makanya kalau di konteks Indonesia sendiri, kan ada BUMN, BUMS gitu ya. Nah, itu eh, biasanya juga ada batasan-batasan tertentu gitu ya buat swasta terutama supaya mereka tidak terlalu monopoli gitu ya. Dan kemudian yang badan usaha milik negara supaya tidak tersingkirkan, gitu kan. Cuman kalau kita melihat perkembangannya, memang badan usaha milik swasta itu jauh lebih berkembang kalau saya pribadi menilai ya, dibandingkan badan usaha milik negara. Ya karena memang terutama investasi di perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, itu jauh lebih besar gitu kan dibandingkan yang BUMN. Terus kemudian kita bicara tentang jaringan sosial. Nah, kalau misalkan di teori klasik kita melihat jaringan sosial itu membentuk tindakan individu. Kalau kita masih ingat ada jaringan, artinya ini ada bicara tentang solidaritas, misalkan solidaritas mekanik dan organik. Mekanik pada jaringan yang sifatnya itu tradisional atau tradisi. Kemudian yang organis bicara tentang jaringan yang sifatnya tidak lagi tradisional ya, jaringan yang berlandaskan pada misalkan kepentingan kelompok dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan di teori kontemporer kita melihat jaringan itu jaringan hubungan antara birokrasi, perusahaan nasional dan multinasional yang bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi. Jadi nggak lagi bicara tentang jaringan individu, tapi juga sudah bicara tentang jaringan yang kemudian membangun relasi antar birokrasi, kemudian perusahaan yang sifatnya di skala nasional maupun internasional. Ini tadi pemikirannya Karl Marx yang bisa kita adopsi tentang power ya. Kalau kita sudah memetakan antara teori klasik dan kontemporer, kita bisa memperjelas lagi deh apa pemikiran Karl Marx terkait tentang kekuasaan. Nah, penekanannya pada histori, struktur, dan juga proses makro yang melahirkan beberapa konsep seperti feodalisme konsep utama ya, konsep pertama atau paham pertama yang kemudian uh, di menjadi statementnya Karl Marx bahwa di situ sudah terbentuk adanya power gitu ya di paham feodal, tuan tanah yang kemudian mereka yang bisa memperkerjakan orang-orang yang tidak memiliki tanah. Meskipun pada waktu itu mungkin upah kerja itu ya dalam bentuk hasil panen ya, belum dalam bentuk uang atau apa. Terus kapitalisme ya berkembangnya apa
setelahnya feodalisme, kemudian berkembangnya kapitalisme, terus kemudian berlanjut pada sosialisme, ya kan, sebagai antitesis dari kapitalisme. Dan Karl Marx sendiri membayangkan adanya suatu masyarakat yang tanpa kelas, meskipun itu hanyalah utopis, atau ya sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan juga gitu kan, masyarakat tanpa kelas. Misalkan aja eh, pekerjaan yang memiliki gaji paling sedikit, misalkan contohnya aja pemulung. Pemulung itu aja masih ada kelasnya gitu kan. Ada pemulung yang di atasnya ada pengepul dan seterusnya. Jadi sulit untuk dibuktikan. Ada nggak sih masyarakat tanpa kelas itu gitu. Terus mood produksi, bagaimana para kapital ini kemudian membuat atau memproduksi dengan jumlah yang banyak komoditi-komoditi untuk ditransaksikan. Terus kemudian kekuatan produksi itu sendiri termasuk formasi sosial, struktur ya, struktur atau keorganisasian. Kalau Max Weber bicara tentang institusi sosial kita bicara tentang rules, aturan, ataupun juga bicara tentang kelembagaan gitu ya, atau suatu hal yang sifatnya organisasi. Penekanannya analisis mengenai relasi antara institusi ekonomi dengan institusi agama, karena memang tesisnya Weber sendiri juga bicara eh, kelompok agama Protestan ya, waktu itu yang mempengaruhi semangat kapitalisme masyarakat. Kemudian juga bicara tentang relasinya dengan hukum dan negara. Selain itu, Weber juga bicara tentang rasionalitas ya. Tingkah laku ekonomi tidak dapat dipelajari hanya dengan mengandalkan pada rasionalitas nasional saja, tapi juga rasionalitas makna atau simbolik, tradisi, dan karismatik. Kemudian Emil Durkheim bicara tentang jaringan, itu penekanannya pada jaringan masyarakat. Sebenarnya kalau nanti di beberapa pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas beberapa tokoh yang dipengaruhi oleh pemikiran ketiga tokoh ini gitu. Pada perkembangannya itu sangat eh, sangat apa istilah sangat dinamis untuk menjelaskan jaringan masyarakat itu sendiri. Misalkan James Becker gitu kan bicara tentang jaringan jaringan di ruang digital itu malah sangat berdampak itu ya dibandingkan jaringan yang sifatnya individu yang atau berkelompok secara konvensional. Nah, pada akhirnya kita melihat konteks yang kekinian atau era digital itu bahwa teori-teori yang lama, Emil Durkheim, Karl Marx atau Max Weber itu masih bisa dipakai, cuman eh, ada beberapa indikator yang kemudian bisa dipatahkan, terus kemudian akan dijelaskan dengan penjelasan atau indikator yang baru untuk melengkapi teori tersebut pada konteks yang saat ini gitu kan. Terus kemudian, nah Emil Durkheim kan bicara tentang jaringan. Ini berawal dari teori solidaritas yang tadi sudah kita singgung gitu ya. Ada mekanis dan juga organis. Model pemetaan yang lain, kalau kita melihat di ekonomi murni, itu mungkin akan belajar ekonomi neoklasik. Kalau misalkan di sosiologi ekonomi, kita belajar tentang bisa teori pilihan rasional atau teori institusi dan juga budaya. Kalau misalkan ekonomi neoklasik, yang ini menjadi apa lokus pembelajaran juga di ilmu ekonomi ya. Mungkin teman-teman kita yang ada di FEB belajar ini juga bahwa melihat eh, perilaku individu-individu atau kelompok ini kebanyakan berdasarkan pada rasionalitas instrumental saja gitu ya, tidak mempertimbangkan faktor yang lain selain rasionalitas instrumental atau tujuan dari masing-masing individu atau kelompok tersebut yang berkepentingan, tidak mempertimbangkan institusi sosial maupun budaya. Nah, ini yang kedua ini yang akan kita bahas di sosiologi ekonomi. Terus yang ketiga, masyarakat hanya sebagai given yang sudah ada aja, berarti yang tertata
fakta gitu ya, apa istilahnya, given yang ada gitu ya, masyarakat yang ada, tanpa adanya sebuah dinamika yang mungkin eh, kalau kita melihat standarnya masyarakat yang berekonomi menengah atas, menengah bawah itu kan juga sudah berbeda itu kan. Dan artinya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi bahwa standar yang kita gunakan itu untuk memandang masyarakat itu juga sifatnya dinamis, bisa berubah-berubah. Mungkin menengah ke bawah menurutnya masyarakat di desa akan berbeda menengah ke bawah menurutnya masyarakat di kota. Nah, standarnya kan beda. Kalau di desa mungkin masyarakatnya akan dikatakan mampu jika punya ladang dan seterusnya. Kalau di kota mungkin mereka yang berprofesi sebagai apa gitu, sebagai karyawan di perusahaan. Nah, kan standarnya beda-beda. Jadi nggak tetap gitu ya. Seharusnya seperti itu. Terus kemudian teori pilihan rasional ini sudah menggunakan pendekatan yang lebih sosiologis bahwa kita melekatkan rasionalitas instrumental dalam porsi yang mungkin lebih dominan. Meskipun nanti juga ada rasionalitas lainnya, ya kan, berdasarkan pada volume misalkan dan seterusnya. Eh, saya akan saya akan membeli misalkan akan membeli apa ya perangkat alat sholat misalkan untuk ibadah, artinya kan bukan rasionalitas instrumental aja yang dipakai tapi juga untuk kebutuhan tadi, hal yang sifatnya ada nilai atau value-nya gitu kan, karena ini kan diajarkan di dalam agama misalkan seperti itu. Makanya saya harus membeli alat-alat ibadah ini dan seterusnya untuk kebutuhan peribadatan misalkan seperti itu. Em, atau mungkin membeli suatu barang karena afeksi atau karena rasa belas kasihan atau empati pada orang gitu ya. Daripada saya kasih uang, mending saya beli barangnya orang ini aja deh, biar nanti mereka juga bisa belajar mandiri gitu ya, tidak melulu apa namanya berpaku pada pemberian orang gitu kan, tapi mereka bisa berpikir lebih inovatif lagi untuk menjual barang-barang kan. Nah, terus kemudian adanya pertimbangan pada pengaruh institusi sosial dan budaya. Tadi misalkan bicara tentang apa lukisan, tadi kan juga ada unsur-unsur culture-nya gitu kan. Terus apalagi misalkan berdasarkan pada institusi sosial, misalkan eh, kalau kita jual beli terkait obat-obatan itu ya untuk kesehatan masyarakat kita, itu kan juga kita mempertimbangkan sisi aspek sosialnya ya, sosial. Jadi standar dari harga obat-obatan itu sudah dipatok, nggak boleh melebihi eh, standar harga apa namanya obat-obatan. Apalagi ya. Hmm. Mungkin untuk sembako, kenapa kemudian diatur oleh pemerintah gitu kan, sehingga tidak ada kalangan yang lebih monopoli terhadap eh, jual beli sembako, beras, gula, minyak, kayak gitu. Nah, itu kan atas pertimbangan institusi sosial juga gitu. Dan masih banyak lagi contohnya. Memiliki asumsi dasar bahwa tingkah laku individu memiliki tujuan. Institusi, nah ini kita juga melihat di dalam perspektif sosiologi juga kita bicara institusional ya. Memberi porsi institusi sosial paling besar namun memperhitungkan pengaruh rasionalitas eksperimental dan budaya. Nanti kita juga akan bicara pemikiran dari Victor Lee misalkan. Kita juga akan memetakan mana sih apa namanya lembaga ekonomi yang formal, non formal, terus legal, ilegal, sampai kita nanti akan bicara underground ekonomi itu kenapa bisa tumbuh gitu ya. Meskipun juga udah ada rules yang kemudian melarang adanya black market dan seterusnya. Terus menekankan artinya penting
arti penting konteks kelembagaan. Nah, kenapa sih kemudian sekarang karena maraknya apa investasi bodong misalkan, itu kemudian ada lembaga semacam OJK, ya kan, otoritas jasa keuangan, atau misalkan di trading ada Bapepti gitu ya yang menaungi. Kenapa kemudian dijadikan dua dua lembaga yang berbeda? Nah, itu maksud tujuannya kan pasti melihat konteksnya, eh, pertimbangannya juga ya. Kalau misalkan trading itu dijadikan sebagai komoditas yang bisa dijual beli gitu ya, atas dasar apa gitu ya. Kemudian dia masuk ke pengawasan Bapepti. Berbeda ketika kalian misalkan bicara tentang investasi saham, reksadana, ya gitu kan. Dia lebih ke pengawasan OJK. Kenapa dibedakan? Itu kemudian eh, yang bisa kita kaitkan terkait tentang peran kelembagaan. Terus kemudian budaya, culture. Dalam perspektif sosiologi, yang namanya budaya itu nggak bisa pernah lepas gitu ya. Budaya juga memiliki porsi yang dominan, bisa dominan gitu ya dalam memberikan makna. Kemudian budaya juga bisa menjadi faktor pengaruh untuk mempertimbangkan rasionalitas instrumental dan institusi sosial. Misalkan contohnya apa? Ada yang ngasih contoh. Yang berapa ini? 14. Budaya. Hmm, budaya kita itu, budaya lokal kita banyak ya. Bisa dalam bentuk material atau non material. Kalau misalkan material, misalkan eh, budaya kita itu sebenarnya sudah banyak terakulturasikan dengan budaya-budaya barat ataupun timur gitu kan. Misalkan budaya orang Islam harus memakai hijab misalkan, atau budaya barat misalkan kita harus memakai sepatu. Pada akhirnya itu semua akan menjadi eh, suatu rasionalitas mengapa para pemilik modal ini kemudian memproduksi komoditi-komoditi itu untuk dijual gitu kan. Karena juga pengaruh budaya itu sendiri. Oke. Nah, dari situ ada pertanyaan nggak? Jadi tadi kita ngerangin dulu. Oke, ada pertanyaan nggak dari kalian? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ini kalian sedang apa? Tidur? Ini ya, ngisi absensi daripada dipanggil satu-satu. Ngisi absen dulu di chat. Kemudian untuk tugas yang kemarin buat ya atau enggak jadi ya, itu tetap jadi berlangsung, silahkan dikerjakan. Kalau misalkan sudah selesai posternya, silahkan bisa di submit aja gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan atau enggak? Mhm. Cindy ada pertanyaan enggak, Cin? Cukup, cukup enggak? Arga, Nggak ada, Bu. oke. Lagi di mana kalian? Ada yang izin lagi di jalan sinyalnya? Oke. Oh, ada yang tanya tema poster ya. Tema posternya yang kemarin kita sampaikan di grup itu ada beberapa tema. Kita cek di grup ya. Filenya ada di grup soalnya. Hmm, saya kirim lagi nih. Oke, kalau misalkan sudah mengisi absen, nggak apa-apa, kita selesaikan aja pertemuan yang kedua ini. Nggak semangat ya kalau misalkan via Zoom ya nggak enak.
enak langsung ketemu gitu kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih kehadirannya. Maaf kalau tadi keputus-keputus atau kurang jelas gitu ya penyampaiannya karena sedang di prodi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Waalaikumsalam.